نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah, ikhwani wa akhwati fillah, Bapak Ibu, saudara-saudari rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah pagi yang berbahagia ini kembali kita bermajlis ilmu. Mudah-mudahan majlis kita diberkahi Allah, menjadi salah satu tanda kebaikan yang Allah inginkan untuk kita semuanya, menjadi derajat yang mulia di sisi Allah, jalan kita semuanya untuk sampai ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Al-Usul As-Salasah. Kita sampai pada pembahasan yang kedua. Setelah kita bahas 4 perkara yang wajib diketahui setiap muslim dari surat Al-Asr, yaitu kewajiban untuk berilmu, yang kedua kewajiban beramal, yang ketiga kewajiban untuk berdakwah, yang keempat kewajiban untuk bersabar di atas ilmu, amal dan dakwah. Kemudian kita berpindah pada pembahasan yang kedua, yaitu 3 perkara yang wajib diketahui dan diamalkan setiap muslim dan muslimah. Pada pertemuan yang lalu kita kaji perkara yang pertama, yaitu terkait dengan tauhid ar-rububiyah dan juga tauhid al-asma was sifat, terkait dengan kewajiban kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memberikan rizki kepada kita, tidak membiarkan kita begitu saja, tetapi mengutus seorang Rasul sampai kepada kita. Maka barang siapa yang taat kepada Rasul tersebut sallallahu alaihi wasallam, maka ia masuk dalam surga. Dan barang siapa yang bermaksiat dengan Rasul tersebut, maka ia masuk di dalam neraka. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan para rasul yang pertama adalah iqamatul hujjah, dalam rangka untuk menegakkan hujjah atas hamba-hambanya. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, dan kami tidaklah menyiksa satu kaum kecuali telah kami utus kepada mereka seorang rasul. Tujuan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan para rasul
yaitu rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa rahmatan lil alamin, kecuali rahmat untuk alam semesta. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, kita berpindah pada pembahasan yang kedua atau perkara yang kedua. Yaqulu Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, as-saniyatu anna Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Perkara yang kedua yang wajib diketahui setiap muslim dan muslimah kemudian diamalkan, yaitu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ridha untuk disekutukan di dalam beribadah kepadanya dengan siapapun. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Tidak ridha disekutukan dengan malaikat yang sangat dekat dengan Allah. Tidak ridha disekutukan dengan seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dalil qauluhu ta'ala wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dalilnya adalah dan sesungguhnya masjid-masjid milik Allah, maka janganlah kalian menyeru bersama dengan Allah seorang pun. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, inilah perkara yang kedua, berbicara tentang tauhid uluhiyah, di mana pada perkara yang pertama menyebutkan tentang tauhid ar-rububiyah dan juga tauhid al-asma was sifat. Ya, kita tahu bahwa tauhid ada 3 macam. Ya, kalau kita berbicara tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, ada 3 macam tauhid, yaitu tauhid rububiyah, kemudian yang kedua tauhid uluhiyah, dan yang ketiga tauhid al-asma was sifat. Sudah kita kaji pada pertemuan sebelumnya. Perkara yang pertama menyebutkan tentang tauhid rububiyah dan juga tauhid al-asma was sifat. Kemudian perkara yang kedua, Allah tidak ridha disekutukan dengan siapapun bersama dengan ibadah kepada Allah. Artinya seorang hamba beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah. Ini syirik kepada Allah. Walaupun sekutu tersebut adalah malaikat yang paling dekat kepada Allah, malaikat Jibril alaihissalam, yang disekutukan tersebut adalah seorang nabi yang sangat dekat, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetap Allah Subhanahu wa taala tidak ridha disekutukan. Karena hakikatnya semuanya makhluk, maka tidak ada yang berhak mendapatkan ibadah kecuali Sang Khalik yang memiliki sifat-sifat rububiyah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rizki, Allah yang menghidupkan kita dan mematikan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur kita, yang merajai kita, yang menjaga kita. Inilah sifat-sifat rububiyah dan hanya dimiliki Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada yang berhak mendapatkan ibadah kecuali Allah. Makhluk hakikatnya zat yang sangat lemah dalam segala sisi kehidupannya. Sempurnanya pada makhluk hakikatnya penuh dengan kekurangan. Sempurna yang sangat relatif, sempurna yang penuh dengan kekurangan. Oleh karenanya makhluk yang manapun tidak ada yang berhak untuk mendapatkan ibadah. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, inilah penjelasan pada perkara yang kedua terkait dengan tauhid uluhiyah. Allah Subhanahu wa taala tidak ridha disekutukan dengan siapapun, walaupun sekutu tersebut adalah orang-orang
makhluk-makhluk yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi makhluk tersebut mereka-mereka yang jauh dari Allah, apalagi bukan makhluk yang mulia, ya kemudian disekutukan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah hakikat daripada syirik kepada Allah, menyekutukan selain Allah bersama dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, dalilnya adalah firman Allah, wa annal masajida lillah, sesungguhnya masjid-masjid milik Allah. Fala tad'u, maka janganlah kalian berdoa. Ya, doa secara umum artinya ibadah. Maka janganlah kalian berdoa, artinya janganlah kalian beribadah. Ma'allahi ahada, bersama dengan ibadah kepada Allah, ahadan, beribadah juga kepada makhluk, kepada seorang selain Allah. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, di dalam kitab yang kita pelajari, syarah yang kita ambil, syarah ringkas, menyebutkan tentang makna al-masajid. Wa annal masajida, sesungguhnya masjid-masjid lillah, milik Allah. Yang dimaksud dengan masjid ada 3 tafsiran dan semuanya benar. Yang pertama, al-masajidu al-mabniyah, yaitu masjid-masjid yang dibangun, buniyat hatta yu'badallahu fiha, masjid-masjid tersebut dibangun untuk mentauhidkan Allah, agar semuanya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang pertama. Maksud daripada masjid adalah bangunan-bangunan masjid sebagai tempat yang paling dicintai Allah di atas muka bumi, tempat yang paling diridhoi Allah di atas muka bumi, di mana bangunan tersebut dibangun agar kita semuanya beribadah kepada Allah di tempat tersebut, salat, kita berdoa, kita berzikir, kita menuntut ilmu, kita mempelajari agama Allah di dalam masjid tersebut. Seorang Arab Badui tatkala ia masuk di dalam masjid, mungkin kebiasaan ya kencing sembarangan, apalagi masjid di zaman Nabi SAW masih berupa tanah, belum di lantai, belum di keramik, maka ia kencing di pojok masjid. Para sahabat geram melihatnya, padahal posisi masih sedang kencing. Ya, mereka ingin memukul, mereka ingin menghentikan, ingin mengusir. Maka kata Rasulullah SAW, biarkan sampai ia selesai. Tatkala selesai, maka Rasulullah SAW kemudian bersabda, mengatakan kepada Arab pedalaman ini, sesungguhnya masjid Allah Subhanahu wa taala tidak layak untuk yang seperti ini. Akan tetapi masjid Allah Subhanahu wa taala untuk salat, untuk berzikir, untuk berdoa, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Kemudian diperintahkan seorang sahabat untuk mengambil air 1 ember dan kemudian diguyurkan di tempat tersebut sehingga najis pun masuk di dalam tanah. Maka kata Arab pedalaman ini, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Kata Arab pedalaman ini, ya Allah, rahmati aku dan Muhammad dan jangan rahmati selain kami berdua. Ya, saking senangnya dengan akhlak Nabi SAW. Ya, kalau tadi sedang kencing, sedang berjalan, kemudian mungkin dipukul, mungkin diusir, mungkin najis akan sampai kemana-mana. Ya, dari sisi maslahat untuk masjid tidak didapatkan. Maslahat untuk orang tersebut bisa jadi akan sangat benci dengan Islam.
ya seandainya ia diusir, ia dimarahi, ia dipukul. Tapi ternyata hikmah yang Rasulullah ambil tidak demikian. Biarkan sampai selesai kencingnya. Ketika sudah selesai, baru kemudian diingatkan, ini masjid, ini rumah Allah, tidak layak untuk perbuatan yang seperti ini. Sesungguhnya masjid Allah ya untuk salat, untuk berzikir, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan hati yang adem, ya, Badui tersebut menerima nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking senangnya doanya mengatakan, ya Allah rahmati aku dan Muhammad, jangan rahmati yang lain. Ya, saking senangnya dengan sikap Rasulullah SAW. Dan ini hikmah yang seharusnya ada pada kita semuanya. Kita mengambil qudwah dari Rasulullah SAW, ternyata berdakwah dengan kelembutan, menyeru, mengajak dengan akhlak yang mulia, dengan memperhatikan orang yang sedang kita ajak, bagaimana keadaannya, ya, kapan waktu yang tepat, bagaimana caranya untuk bisa menyampaikan dengan cara yang baik, untuk lebih mudah diterima. Demikian dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, masjid maksudnya adalah bangunan rumah Allah. Maka tidak boleh beribadah di dalamnya kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, a'dha'us sujud. Masajid itu jamak. Ya, tunggalnya, mufradnya adalah masjidun. Apa itu masjid? Maksudnya anggota sujud. Ya, makna yang kedua, masjid maksudnya adalah anggota sujud di dalam tubuh kita. Ya, ada 7 anggota sujud. Wajah kita yaitu jidat dan hidung, ini 1. Maka tidak boleh terpisah kalau kita sujud. Jidat harus menempel, hidung juga harus menempel. Kemudian kedua dan ketiga, kedua telapak tangan kita. Keempat dan kelima, kedua lutut kita. Keenam dan ketujuh adalah jari jemari kedua kaki kita. Inilah anggota sujud. Wa annal masajida lillah, sesungguhnya anggota sujud dari tubuh kita milik Allah. Ya, anggota sujud dari 7 anggota tersebut milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah beribadah bersama dengan Allah, beribadah juga kepada selain Allah. Jangan jadikan anggota sujud tersebut untuk sujud kepada selain Allah. Ini makna yang kedua. Yang ketiga, wa annal masajida, maksudnya adalah tanah tempat kita sujud. Masjidun, jamaknya masajid, artinya tempat sujud, maksudnya adalah bumi, tanah di mana kita sujud di atasnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dan dijadikan tanah bumi untukku, untuk umatku, sebagai masjid dan sebagai alat bersuci. Ya, maka kita jadikan semua di atas muka bumi tempat yang bersih, kecuali tempat yang kotor, ya, seperti kamar mandi, kemudian kuburan termasuk tempat yang tidak boleh untuk beribadah. Kemudian tempat-tempat kotor, tempat sampah dan yang lainnya, ini yang tidak boleh untuk sujud. Selain itu semuanya tempat untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai, ya, fasilitas kita untuk bersuci. Ada air, kita berwudu dengan air tanah tersebut. Tidak ada air, tidak mampu dengan air, maka kita memakai pasir, memakai debu, memakai tanah untuk tayamum. Maka wa annal masajida lillah, sesungguhnya tempat-tempat sujud, sesungguhnya tanah milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada, kalau kalian tahu bahwa tanah semuanya milik Allah, tempat sujud semuanya milik Allah, maka janganlah kalian beribadah di atas tanah tersebut kepada selain Allah.
Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, fala tad'u ma'allahi ahadan. Ahadan nakirah fi siyaqi an-nahi. Ahadan ini nakirah, dia tidak ma'rifah, tidak dengan al, ya dalam bahasa Arab tidak. Fala tad'u ma'allahi al-ahada, tidak ada alnya, tapi ahadan nakirah fi siyaqi an-nahi, ya masuk di dalam siyak larangan. Fata'ummu kulla ahad, maka nakirah yang seperti ini mencakup segala sesuatu. Janganlah menyekutukan Allah dengan segala sesuatu. Ahadan artinya segala sesuatu. Falidzalika qala al-imam rahimahullahu ta'ala fi awalil mas'alati tsaniyah anna Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahadun. Pada perkara yang kedua ini dimulai dengan annallaha la yarda an yushraka ma'ahu ahadun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ridha disekutukan dengan seorang pun. Ya, seorang pun di sini artinya mencakup semuanya. Siapapun. Ya. Yakni kainan mangkana, siapapun orangnya, nabi, wali, jin, ya seorang yang saleh, siapapun. Kalau mereka-mereka ini seorang nabi, seorang wali, ya seorang jin yang saleh, manusia yang saleh, tidak boleh diibadahi atau mendapatkan ibadah sedikit pun bersama dengan ibadah kepada Allah, apalagi selain mereka, selain para malaikat, selain para nabi. Ya seorang datang kepada kuburan nabi kemudian meminta-minta kepada nabi tersebut, ini syirik kepada Allah karena doa adalah ibadah dan ibadah hanya milik Allah. Seorang menyeru malaikat, ya Mikail, Israfil misalnya, Jibril, ya kemudian menyeru dan berdoa meminta untuk diberikan kebaikan misalnya, untuk diberikan pertolongan misalnya, ya maka ini syirik kepada Allah walaupun yang diseru adalah makhluk yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, berpindah pada masalah yang ketiga, perkara yang ketiga. Setelah kita bahas perkara yang pertama tauhid rububiyah dan tauhid al-asma wa sifat, kemudian yang kedua kita bahas tauhid uluhiyah, maka yang ketiga kita bahas al-bara'atu minasyirki wa ahlihi, yaitu berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Hubungan antara perkara yang pertama, kedua dan ketiga, ya perkara ketiga berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya, ini menyempurnakan tauhid kita kepada Allah. Ya, menyempurnakan tauhid kita kepada Allah setelah kita membahas yang pertama tauhid rububiyah dan tauhid al-asma wa sifat, kemudian yang kedua kita membahas tauhid uluhiyah. Maka sempurnanya tauhid kita kepada Allah dengan kita berlepas diri dari semua kesyirikan, berlepas diri dari semua pelaku kesyirikan. Qala rahimahullahu ta'ala ats-tsalitsatu anna man ata'a ar-rasul wa wahadallaha, sesungguhnya seorang yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, la yajuzu lahu, maka tidak boleh muwalatu man hadallaha wa rasulah, untuk loyal kepada orang-orang yang membenci Allah dan Rasulnya, walau kana aqraba qaribin, walaupun orang tersebut adalah orang yang paling dekat nasabnya kepadanya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ini poin yang ketiga. Seorang yang mentauhidkan Allah dengan tauhid ar-rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma dan sifat, maka jadilah hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang mentauhidkan Allah, tidak boleh wala,
tidak boleh loyal ya kepada siapapun, mereka-mereka yang musyrik, mereka yang kafir, mereka-mereka yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya, mereka yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Ini berbicara tentang al-wala wal bara. Al-wala artinya loyal. Loyal kepada siapa? Loyal, cinta, ya, kemudian dekat, duduk bersama. Ini loyal. Loyal kepada siapa? Loyal kepada siapapun yang dicintai Allah, yang diridhai Allah. Ini disebut dengan al-wala. Kemudian yang kedua al-bara, yaitu berlepas diri. Berlepas diri dari siapa? Berlepas diri dari semua yang dibenci oleh Allah, semua yang dilaknat oleh Allah, ya, semua yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga berlepas diri dari mereka semuanya. Dan ini yang disebutkan di poin yang ketiga, seorang yang sudah taat kepada Allah, mentauhidkan Allah, maka kesempurnaan dari tauhid kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW adalah berlepas diri dari semua yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka adalah orang-orang terdekat kita, mungkin orang tua, mungkin kakek nenek, mungkin anak, mungkin saudara kandung, paman, bibi, ya orang-orang dekat kita, sahabat, kekasih, mungkin istri. Ya, seandainya mereka bukan orang yang dicintai Allah, orang yang mentauhidkan Allah, orang yang taat kepada Rasulullah SAW, maka kita wajib untuk berlepas diri, untuk bara dengan mereka semuanya. Dalilnya adalah firman Allah, "Wadalilu qauluhu ta'ala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir." Kalian tidak akan mendapati satu kaum yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, yuwaduna man hadallaha wa rasulah. Mereka mencintai, ya, mereka mencintai orang-orang yang membenci, orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum aw abna'ahum, walaupun mereka itu orang tua mereka, anak-anak mereka, aw ikhwanahum aw asyiratahum, walaupun mereka itu saudara-saudara kandung mereka, mereka itu keluarga mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Orang-orang yang bertauhid kepada Allah, yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka berlepas diri dari semua yang dibenci oleh Allah, walaupun orang-orang dekatnya, maka mereka ditulis di dalam hati mereka keimanan. Allah Subhanahu wa taala berikan cahaya di dalam hati mereka keimanan. Wa ayyadahum biruhin minhu. Allah Subhanahu wa taala kuatkan mereka semuanya dengan ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan kekuatan dari Allah, dikuatkan dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Allah masukkan orang-orang yang mulia seperti ini, orang-orang yang bertauhid kepada Allah, di dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Ulaika hizbullah, mereka itulah tentara Allah. Mereka itulah golongan Allah Subhanahu wa taala. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah sesungguhnya tentara Allah, golongan Allah, merekalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses sebenarnya. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ini perkara yang ketiga, yang terakhir dari tiga perkara yang wajib diketahui, dipelajari dan diamalkan setiap muslim dan muslimah. Perkara yang ketiga ini, jamaah rahimakumullah, yaitu kewajiban kita untuk berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Ya, sebagai kesempurnaan kita mentauhidkan Allah dengan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid al-asma wa sifat, maka kita berkewajiban untuk berlepas diri dari
kesyirikan dan para pelakunya. Bagaimana cara kita berlepas diri? Ada 3 macam cara kita berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya, dari orang-orang yang memerangi atau membenci Allah dan Rasulnya. Yang pertama, berlepas diri dengan hati kita. Yang kedua, berlepas diri dengan lisan kita. Yang ketiga, berlepas diri dengan anggota badan kita. Yang pertama, berlepas diri dengan hati. Bi an tubghidal kuffar wa a'yadahum wa ihtifalatihim. Berlepas diri dengan hati yaitu agar kita membenci orang-orang kafir, agar kita membenci acara-acara perayaan-perayaan mereka, dan juga acara-acara keagamaan mereka, khususan asyirkiyat wal bid'ah allati indahum, khususnya adalah semua bentuk kesyirikan dan bid'ah yang ada pada mereka. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ini kita berlepas diri, kita bara dengan kesyirikan, dengan para pelaku kesyirikan. Kita berlepas diri yang pertama dengan hati kita. Hati kita benci, ya sebagaimana kita benci dengan maksiat. Kita benci dengan khamr, ya dengan minuman keras, dengan narkoba dan para pelakunya. Kita benci dengan zina dan para pelakunya. Ya, demikian kita benci dengan dosa dan maksiat. Ya, kita mendengar saja tidak nyaman. Kita tahu, kita merasa gelisah. Kita mendengar beritanya, kita sangat bersedih. Kita melihat tempat kejadian tersebut, kita kabur. Demikian kita berlepas diri. Maka dengan kesyirikan yang itu tentu dosa lebih besar daripada dosa-dosa besar. Karena syirik adalah dosa yang paling besar dari semua dosa besar. Maka kita berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Yang pertama dengan hati kita. Kita benci dengan semua bentuk kesyirikan, apa yang mereka kerjakan, peringatan-peringatan mereka, acara-acara mereka, perayaan-perayaan mereka, apalagi jelas-jelas adalah kesyirikan dan bid'ah, maka kita dengan hati kita membenci itu semuanya. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, yang kedua, kita berlepas diri dengan lisan. Seperti ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam, innani bara'un mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari semua yang kalian sembah. Dengan ucapan kita, dengan lisan kita. Seandainya kita mengucapkan dengan lisan tersebut merupakan hikmah. Ya. Kalau itu hikmah ketika orang tua misalnya berlepas diri dari anaknya yang terjatuh dalam kesyirikan, yang bergelut dalam kesyirikan misalnya, sehingga tepat kalau orang tua mengucapkan ucapan tersebut, ya anakku, sesungguhnya aku sayang kepadamu, ya, tetapi karena engkau berada di atas kesyirikan, Anda masih mengerjakan kesyirikan, maka saya tidak akan ridho dengan perbuatan Anda. Saya tidak akan menerima dengan perbuatan kamu. Ini dengan ucapan kita berlepas diri. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ini seperti dalam surat Al-Kafirun, Rasulullah SAW diajari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berlepas diri dari orang-orang kafir, dari kaum musyrikin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai semua orang-orang kafir, wahai kaum musyrikin, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud, aku juga tidak memaksa kalian untuk beribadah dengan apa yang aku sembah. Wala ana 'abidun ma abatum, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kalian tidak aku paksa untuk beribadah, untuk menyembah dengan apa yang aku sembah.
lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian agama kalian dan untukku agamaku. Ini dengan ucapan seorang berlepas diri dari kesyirikan dengan lisan, setelah berlepas diri dengan hatinya. Yang terakhir, yang ketiga, bil jawarih, berlepas diri dengan anggota badan, bi'adami musyarakatihim, dengan cara tidak ikut-ikutan di dalam acara kesyirikan mereka. Dalam acara kesyirikan, ya, dalam berbagai macam momen yang mereka kerjakan, acara-acara kesyirikan, kebiasaan, adat kebiasaan yang mereka kerjakan, yang itu di dalamnya ada kesyirikan, termasuk kita tidak berpakaian dengan pakaian mereka, tidak bergaya dengan gaya mereka, tidak menunjukkan tanda-tanda seperti yang ada pada mereka tanda-tandanya, kita yakin bahwa mereka ya orang-orang yang terjatuh di dalam kekufuran, terjatuh di dalam kesyirikan. Ini saudara-saudariku yang dirahmati Allah, kita berlepas diri ya dengan hati, dengan lisan, dan juga dengan anggota badan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, beliau menyebutkan ya bagaimana bisa kita berlepas diri dari orang-orang dekat kita, bapak, ibu kita, anak-anak kita, saudara kandung kita, mungkin berlepas diri dari mungkin istri, mungkin suami, ya mungkin paman dan bibi, itu orang-orang dekat. Kita cinta dengan mereka secara fitrah. Ya, secara fitrah kita cinta dengan mereka. Namanya anak cinta dengan orang tua, namanya ponakan cinta dengan paman, wajar. Ya, ini fitrah. Di satu sisi kita harus berlepas diri ya dari kesyirikan mereka, dari kekufuran mereka. Kata beliau rahimahullahu taala, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, itu seperti halnya seorang yang minum obat. Ya, seorang yang minum obat, di mana obat pahit, tapi di satu sisi dia sangat butuh. Ya, maka ia benci dengan pahitnya tersebut. Ya, namun di satu sisi ia butuh dengan penyembuhan dengan obat tersebut. Ya, maka kita tahu ini pil, ini obat, ini sangat pahit. Kalau saya telat saja menelan sudah pasti pahit sekali di mulut. Ya, kita benci sekali. Tapi satu sisi kita butuh, maka kemudian kita makan. Demikianlah ya gambaran dari al-wala wal bara. Bagaimana kita loyal, bagaimana kita berlepas diri. Ya, tatkala itu kita praktekkan kepada orang-orang yang beriman, kaum muslimin, tetapi bersama dengan mereka dosa-dosa. Ya, ada dosa-dosa bersama dengan mereka. Karena mereka adalah muslim, maka kita cinta kepada mereka, kita loyal pada mereka. Tapi karena ada dosa-dosa, ada maksiat, mungkin dosa besar, maka kita juga berlepas diri dari kesalahan mereka, dari dosa-dosa mereka. Maka menggabungkan antara cinta kepada mereka sebagai muslim dan bara atau berlepas diri karena dosa-dosa mereka, sebagaimana halnya tadi kita minum obat. Ya, kita cinta dengan obat tersebut di satu sisi karena kita butuh sekali untuk sembuh, kita juga benci ini obat sangat pahit. Demikian ya praktek bagaimana kita bisa al-wala wal bara ya dengan benar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, ada beberapa contoh ya terkait dengan al-wala wal bara. Ya, di mana yang pertama al-wala, wala seorang mukmin kepada saudaranya. Di antara contohnya wala'u al-wuddi wal mahabbah, yaitu loyalnya seorang mukmin kepada saudaranya, saudara muslim, dengan al-wud wal mahabbah, dengan kecintaan. Ya, jadi dalam urusan al-wala wal bara ada 3 golongan manusia. Dengan orang-orang yang beriman dan iman mereka benar, agama mereka benar, maka kita loyal 100%. Kemudian yang kedua, kita berlepas diri dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang munafik, mereka semua yang di luar Islam, maka kita berlepas diri dari mereka semuanya 100%. Secara total kita berlepas diri. Kemudian yang ketiga, tengah-tengah di antara keduanya, seorang muslim
namun ada padanya dosa, ada padanya maksiat, ada padanya pelanggaran terhadap syariat Allah. Maka di sini pada muslim yang seperti ini ada loyalnya, ada juga berlepas diri kita dengan orang tersebut. Ya, maka loyal kita karena Islamnya, karena keimanannya, berlepas diri kita karena dosanya, karena kesalahannya, maka terkumpul pada seorang muslim yang berdosa, seorang muslim yang tidak istiqamah, dua perkara. Kita loyal karena dia seorang muslim, kita berlepas diri karena dia melakukan dosa-dosa. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, maka loyal kita sesuai dengan keislamannya dan berlepas diri kita juga sesuai dengan dosa-dosanya. Ya, maka jumpa dengan muslim manapun itu saudara kita. Di sini kita memahami innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu saling bersaudara. Kita bersaudara, kita loyal karena Islamnya. Walaupun mungkin dia ahlul bidah misalnya, dia seorang yang mengerjakan bid'ah, mungkin dia seorang yang tidak baik agamanya, tidak baik akhlaknya, tapi masih muslim, maka kita loyal dengan Islamnya. Di satu sisi kita berlepas diri dengan dosa-dosanya, dengan kesalahan-kesalahannya. Maka kita menempatkan diri muamalah dengan orang seperti ini sesuai dengan maslahat. Ya, dengan orang yang ada Islamnya tapi juga banyak dosa-dosanya, kita sesuaikan dengan maslahat. Oh, ini orang ya butuh kesantunan, butuh kelembutan, ya butuh akhlak mulia, maka tunjukkan sayang kita kepadanya. Kenapa? Karena Islamnya. Ya, di satu sisi kita berlepas diri dari kesalahannya mungkin dengan cara kita menasihati, akhi antum, ya sayang kalau antum mengerjakan yang seperti ini karena ini jelas dosa. Mungkin antum tidak tahu atau antum tahu tapi antum menerjang misalnya, sungguh disayangkan misalnya. Ya, ucapan-ucapan yang baik, maka loyal kita jelas itu saudara kita muslim, dan kita berlepas diri juga jelas kita mengingkari kemungkaran tersebut. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Dengan seorang muslim, loyal kita dengan saudara kita muslim, yang pertama loyal dengan cara mencintai, yang kedua wala'un nusrah, loyal dengan cara kita menolong. Ya, selama dia seorang muslim maka kita tolong. Kalau dia seorang muslim yang baik agamanya, maka 100% secara total kita loyal kepadanya, tidak ada kebencian padanya. Ya, kita siap untuk mencintainya, kita selalu menolongnya, demikian. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu wala'un nus, yaitu maksudnya adalah kita selalu menasehati. Ya, selalu menasehati. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Selanjutnya beberapa contoh ya di mana kewajiban kita untuk loyal dengan orang-orang yang beriman, dengan orang-orang muslim, dan kita tidak boleh loyal. Kita tidak boleh loyal dengan semua yang di luar Islam. Termasuknya adalah kesyirikan, loyal dengan bid'ah, loyal dengan kekufuran. Ada beberapa contoh di mana loyal seseorang kepada mereka di luar Islam bisa mengeluarkan seorang dari Islam. Loyal yang kufur bisa membatalkan keislaman. Jika seorang muslim loyal kepada mereka, ya dengan loyal ini maka bisa keluar dari Islam. Yang pertama, contohnya yaitu loyal dengan kecintaan. Ya, loyal wala al-mahabbah lil kafirin. Loyal sama-sama beribadah kepada Allah, sama-sama menunaikan hak manusia, sama-sama menghormati manusia, sama-sama menjaga diri jangan mengganggu manusia, sehingga hakikatnya agama tersebut sama. Wah, ini sudah loyal kufur. Ya, loyal yang mengeluarkan seorang dari Islam. Ya, dan ini keyakinan yang baru muncul dalam kehidupan ini, tidak ada sebelumnya. Ya, di mana kita lihat sejarahnya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, bagaimana mereka dengan orang-orang Islam di zaman Nabi SAW. Ketika Rasulullah masih hidup, bagaimana keadaan mereka? Yahudi orang-orang yang merasa dirinya adalah manusia yang paling mulia,
Mereka merasa manusia pilihan Allah. Ya, mereka orang-orang yang mulia selain daripada Yahudi, orang-orang yang dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh mereka orang-orang Yahudi tidak mau disamakan dengan orang-orang Islam. Orang-orang Nasrani juga demikian. Mereka merasa dia orang-orang yang mulia, pengikut Nabi Isa alaihissalam. Mereka merasa benar dengan agamanya, maka tidak mau mereka disamakan dengan Islam. Kok ada dari orang-orang Islam dengan akidah mereka, dengan keyakinan mereka liberal, kemudian mengatakan bahwa Islam sama dengan Yahudi, sama dengan Nasrani. Hina sekali, rendah sekali, na'udzubillah. Ya, maka di sini jamaah rahimakumullah, akidah atau keyakinan yang seperti ini sungguh itu sangat menyesatkan, bahkan bisa kufur, bisa mengeluarkan dari Islam. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, wala yang kedua yang bisa mengeluarkan dari Islam adalah an-nusrah wa ta'yid, yaitu pertolongan dan pembelaan. Loyal, pertolongan dan pembelaan kepada mereka orang-orang kafir tatkala mereka sedang berhadapan dengan kaum muslimin. Ya, misalnya terjadi peperangan antara muslim atau kaum muslimin dengan kaum kafirin, kok ada seorang muslim yang kemudian menolong mereka, membantu mereka untuk memerangi kaum muslimin, maka yang demikian kufur. Ia mengeluarkan seorang dari Islam. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, loyal kepada mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik, tidak sampai mengeluarkan dari Islam, ya, seperti menjadikan mereka para pemimpin. Ya, orang-orang kafir mereka pilih menjadi pemimpin, mereka menjadi wali-wali, penolong-penolong atau pemimpin-pemimpin. Maka yang seperti ini termasuk di dalam dosa besar, namun tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Yang berikutnya menjadikan mereka orang dekat, menjadikan mereka kekasih. Ya, maka ini juga masuk di dalam dosa besar. Tidak boleh seorang menjadikan orang kafir, orang musyrik sebagai kekasihnya, sebagai orang dekatnya, orang kepercayaannya, dan itu dalam urusan agama, ya, bukan dalam urusan dunia. Kita berbicara al-wala wal bara, ini semua dalam urusan agama. Kemudian yang ketiga, tinggal di negeri kafir tanpa ada udzur. Ya, hidup bersama dengan lingkungan kafir, di negeri kafir, di negara kafir, tanpa ada udzur untuk tetap tinggal di sana. Kecuali ada udzur, memang tidak mampu berhijrah ke negeri kaum muslimin, ya, bisa tinggal di sana dan tetap bisa melaksanakan syariat Islam dengan sempurna. Ini semuanya udzur. Kalau tidak, maka wajib mereka untuk berhijrah sebagai tanda loyalnya mereka dengan kaum muslimin dan berlepas dirinya kaum muslimin dari mereka. Kemudian yang terakhir, di antara bentuk loyal dengan orang-orang kafir, dengan kaum musyrikin adalah tasyabuh dengan mereka. Ya, menyerupai mereka dalam perkara-perkara yang nampak, pakaian seperti pakaian mereka, dan tentu ini khusus dalam urusan agama. Ya, pakaian khusus dalam agama mereka tidak boleh kita pakai. Ya, kecuali pakaian umum. Ya, seperti memakai kemeja, ya, memakai topi, memakai dasi. Ini umum, muslim kafir semuanya pakai. Maka yang seperti ini bukan tasyabuh. Tasyabuh adalah pada urusan khusus mereka, pada urusan agama mereka. Dia memakai pakaian seperti pakaiannya pastor, wanita memakai pakaian seperti pakaiannya seorang wanita, ya, yang ada di vihara misalnya. Ini yang disebut dengan tasyabuh, yang itu terlarang di dalam Islam, termasuk di dalam dosa-dosa besar. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka ia termasuk dari mereka. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, yang terakhir, di mana perkara-perkara ini tidak mengurangi, ya, tidak mengurangi berlepas dirinya kita dari mereka orang-orang musyrik, dari orang-orang kafir. Artinya apa saja yang boleh kita kerjakan bersama dengan mereka, apa saja yang boleh ada pada kita terkait dengan mereka orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Yang pertama, bolehnya bermuamalah dengan mereka dalam urusan dunia, urusan jual beli misalnya, urusan bisnis, urusan dagang, dalam urusan kantor, maka boleh.
bermuamalah dengan mereka dalam urusan dunia. Kemudian yang kedua, boleh menikahi ahlul kitab. Ya, boleh menikahi ahlul kitab. Wanita ahlul kitab boleh kita nikahi. Mungkin serasa tergambar aneh ya, bagaimana seorang muslim menikahi wanita Yahudi, seorang muslim menikahi wanita Nasrani. Ya, dalam fikih pernikahan boleh kita menikahi mereka. Kemudian yang menikahkan walinya siapa? Walinya juga ayahnya. Ayahnya juga seorang Nasrani misalnya, seorang Yahudi, dia yang menikahkan. Ya, maka secara uruf di mana syarat pernikahan dalam Islam terpenuhi, dalam uruf mereka juga seperti itu, sudah dianggap pernikahan, maka nikahnya sah. Maka seorang muslim istrinya seorang wanita Yahudi, seorang laki-laki seorang wanita Nasrani. Maka bagaimana? Ya, bagaimana menggabungkan antara cinta dengan istri dengan benci dengan agamanya, seperti tadi yang dicontohkan, seperti seorang yang minum obat tadi. Ya, ia cinta karena ia butuh dari obat tersebut untuk menyembuhkan, untuk menjadi perantara atau sebab kesembuhan. Tapi satu sisi ia pun benci karena sangat pahit obat tersebut, maka ia juga benci karena agamanya masih Nasrani, agamanya masih masih Yahudi. Demikian wajar namanya seorang suami mencintai istri, seorang istri mencintai suami. Ini semua urusan duniawi. Adapun urusan agama, maka seorang suami berlepas diri dari agama siapa? Agama istrinya. Ya, maka yang seperti ini salah satu contoh di mana seorang bermuamalah dengan mereka dan itu tidak termasuk di dalam loyal kepada mereka. Contoh berikutnya adalah berlemah lembut muamalah dengan mereka di luar Islam. Tentu tujuannya dalam rangka berdakwah. Dengan tetangga Nasrani kita berlemah lembut, kita santun, kita menyapa, kita bawakan oleh-oleh, bawakan hadiah, ya kita kunjung ke rumahnya, kita datangi ketika sakit. Ini semuanya urusan dunia, boleh muamalah pada mereka, berlemah lembut pada mereka dalam urusan dunia untuk berdakwah. Kemudian contoh berikutnya adalah berbuat adil kepada mereka dan tidak zalim. Ini kewajiban kita semuanya. Walaupun tetangga Nasrani, tetangga Yahudi, tetap kita wajib adil kepada mereka. Tidak boleh zalim, tidak boleh menyakiti, tidak boleh mengganggu. Ini agama kita. Di mana agama kita rahmatan lil alamin, rahmat untuk alam semuanya. Maka tidak ada yang terzalimi. Siapapun, ya, kapanpun tidak ada yang terzalimi. Berikutnya memberikan hadiah atau menerima hadiah dari mereka. Ini perkara yang boleh. Ya, kita memberikan hadiah pada seorang Nasrani, kita menerima hadiah dari seorang Nasrani, ini boleh. Ya, selama itu bukan yang haram. Kalau kita menerima hadiah ternyata haram, ya jelas tidak boleh. Ya, yang sering ditanyakan itu biasanya kue lebaran mereka. Ya, ketika Natal, ya kemudian ada kue kemudian diberikan pada kita. Seperti itu bagaimana semua yang terkait dengan ibadah mereka, ya, dengan sesuatu yang ditujukan pada acara mereka, acara keagamaan mereka, maka ini tidak boleh. Ya, yang demikian tidak boleh kita terima. Kecuali itu umum tadi, ya, beli dari pasar kemudian diolah kemudian dihadiahkan pada kita, kita merasa itu jelas baik, halal, ya, itu boleh kita terima. Sebagaimana Nabi SAW ya menerima hadiah dari mereka di luar Islam. Para sahabat juga demikian, mereka memberikan hadiah pada mereka yang di luar Islam, Yahudi, Nasrani. Jamaah rahimakumullah, selanjutnya menengok mereka. Tadi orang yang sakit di antara mereka, boleh tidak kita jenguk? Boleh. Acara-acara mereka selama itu acara duniawi, maka boleh kita mendatangi di acara mereka selama itu acara duniawi, bukan acara agama. Berikutnya berbuat baik kepada mereka secara umum, ya. Kemudian yang terakhir mendoakan mereka dengan hidayah, ya, mendoakan mereka untuk mendapat hidayah. Ini juga diperbolehkan, bukan termasuk dalam loyal kepada mereka di luar Islam. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini pembahasan terakhir yang ketiga terkait dengan al-wala' wal bara', loyal kepada kaum muslimin dan berlepas diri dari mereka, orang-orang musyrik, para pelakunya, ya, kesyirikan, kekufuran dan para pelakunya, dan itu sebagai kesempurnaan dari tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
bukti bahwa kita bertauhid kepada Allah dengan tauhid rububiyah, uluhiyah, al-asma wa sifat, kita menerapkan, kita praktik dalam al-wala wal bara. Taib, demikian jamaah rahimakumullah apa yang kita kaji pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mungkin ada 1-2 pertanyaan, dipersilahkan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. 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 Oh iya. Oh iya. Taib. Iya. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ya, terkait dengan makanan mereka, memang para ulama merinci dan terjadi perbedaan pendapat memang, ya. Kalau yang sudah jelas pasti bahwa itu tidak boleh, yaitu semua yang terkait dengan sembelihan yang ditujukan kepada selain Allah. Kalau makanan tersebut berupa sembelihan yang mereka tujukan untuk selain Allah, ya maka yang demikian jelas itu haram, ya, tidak ada perbedaan. Demikian apapun yang mereka tujukan, walaupun bukan sembelihan, makanan, sesajen, terkadang di situ ada uang, ya, sesajen yang ditujukan pada Tuhan-Tuhan mereka, makanan yang terkadang ditujukan pada mereka, ya, ketika itu ditujukan kepada selain Allah, maka itu jelas itu juga haram. Adapun terkait dengan makanan yang pada asalnya itu halal, ya, makanan yang itu pada asalnya adalah halal, kemudian itu masuk di dalam acara mereka dan tidak dikhususkan, ya, tidak dikhususkan untuk sesembahan mereka, maka di sini tadi yang saya sebutkan para ulama berbeda pendapat. Ya, ada yang mengatakan karena itu masuk dalam acara mereka itu tidak boleh. Sebagian mengatakan hukum asalnya adalah halal, maka halal tidak akan berubah kecuali dengan sesuatu yang jelas. Ya, maka makanan tersebut tidak berubah hukumnya, tetap halal karena tidak dimasukkan dalam acara untuk sesembahan mereka. Ini, ya. Wallahu alam, ya, saya lebih cenderung mengambil jalan yang lebih selamat, ya, ketika yang seperti itu datang dari mereka, ya, dalam acara mereka, bukan di luar dari acara mereka, ya. Kalau di luar acara mereka jelas tadi saya sampaikan, yaitu halal, selama itu makanan yang halal. Adapun dari acara mereka, wallahu alam, saya lebih cenderung mengambil jalan selamat, yang seperti itu tinggalkan, ya, yang seperti itu tinggalkan. Wallahu taala a'lam bishawab. Taib, silahkan, masih ada lagi? Silahkan, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. 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 Baik. Iya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ya, ini kita berbicara hukum, ya. Berbicara hukum. Adapun berbicara tentang keutamaan, berbicara tentang maslahat, nasihat, tentu kita akan nasihati antum semuanya nikahi wanita muslimah. Ya. Kalau pengen coba-coba menikahi wanita Nasrani, wanita Yahudi, secara hukum boleh. Ya, tetapi tetap kita anjurkan wanita muslimah saja banyak. Wanita muslimah yang baik-baik banyak, wanita muslimah yang sudah jadi banyak, ya. Maka sebenarnya tidak perlu menikahi yang ahlul kitab, kecuali ada maslahat. Ya, wanita muslimah ini ternyata masih keluarga misalnya,
wanita Nasrani ini masih keluarga misalnya, masih kerabat, berharap dengan menikahi nanti bisa berdakwah, nanti bisa berpengaruh, nanti bisa mengajak istri masuk dalam Islam, berdakwah di keluarganya juga untuk masuk dalam Islam karena tahu benarnya Islam, indahnya Islam, ya silahkan, ada maslahat gitu ya. Tapi kalau tidak, maka tetap dianjurkan muslim menikahi siapa? Wanita muslimah. Bagaimana dengan tadi ahlul kitab yang dimaksudkan boleh menikahi wanita ahlul kitab? Ahlul kitab adalah Yahudi dan Nasrani yang ada sekarang. Dan ini berlaku dari zaman Nabi SAW. Di mana ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani di zaman Nabi SAW dengan di zaman kita sama-sama agama yang rusak, sama-sama agama yang sudah menyimpang. Tidak ada bedanya. Oleh karenanya hukum ini, hukum yang ada dalam Al-Quran terkait dengan menikahi wanita ahlul kitab ini berlaku sama dengan semua hukum dalam Islam. Artinya berlaku sampai datangnya hari kiamat. Ya, oleh karenanya tatkala itu seorang wanita ahlul kitab, wanita Nasrani, wanita Yahudi, dan para ulama menyebutkan syaratnya adalah wanita yang menjaga diri, ya. Wanita yang berpegang dengan agamanya dan menjaga diri, ada sifat iffah, ada sifat menjaga diri. Memang wanita baik-baik sesuai dengan ukuran agamanya, ini wanita baik, wanita yang menjaga agamanya, wanita yang taat dengan agamanya, wanita yang menjaga diri, tidak masuk dalam pergaulan bebas, tidak naudzubillah ya, perkara-perkara keji dan haram ya. Wanita yang baik seperti ini boleh dinikahi. Ya. Jadi semua ahlul kitab, wanita Yahudi, wanita Nasrani, ya, maka boleh dinikahi. Dan ini kita ambil hikmahnya, satu sisi kemudahan di dalam Islam, ya. Di mana tidak ada larangan di dalam Islam kecuali sebenarnya Islam sudah memberikan solusi. Kalau kita mengingat tentang hadis-hadis, demikian ayat terkait dengan kerasnya, dahsyatnya laknat maupun larangan terkait dengan zina, kita ya ngeri sekali. Jangankan zina, ya menyentuh wanita yang bukan mahram saja, ya lebih baik memegang bara api daripada menyentuh wanita yang bukan mahram. Ini menyentuh, bagaimana kemudian berzina, na'udzubillah min dzalik. Bersamaan dengan larangan tersebut, kemudian Allah mudahkan dalam urusan nikah. Nikahi wanita 1, 2, 3, 4, nikahi muslimah, nikahi ahlul kitab, silakan. Ya, tentu dengan hikmah, harapan bahwa seorang muslim ketika menikahi wanita ahlul kitab untuk bisa berdakwah kepada mereka, mengajak mereka, bahkan keluarga mereka untuk masuk dalam Islam. Namun sebaliknya hukumnya haram. Seorang wanita muslimah tidak boleh dinikahi ahlul kitab. Wanita muslimah tidak boleh dinikahi laki-laki Yahudi, laki-laki Nasrani. Kalau terjadi pernikahan, maka secara otomatis dalam Islam hukumnya batal, tidak sah pernikahan. Ya, ini pernikahan laki-laki ahlul kitab menikahi muslimah. Karena seorang muslimah tidak boleh dikuasai di bawah kekuasaan laki-laki kafir, laki-laki non-muslim. Berbeda dengan laki-laki muslim menikahi wanita, laki-laki tentu di atas, lelaki sebagai pemimpin, lelaki yang lebih dominan untuk mengatur keluarga, dominan dalam menguasai anak-anak. Ya, demikian. Oleh karenanya Islam memberikan kesempatan untuk menikahi mereka, wanita ahlul kitab. Demikian, Allah Ta'ala a'lam bishawab, dan kita cukupkan perjumpaan kita di pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Tetap semangat untuk talabul ilm, sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala angkat kebodohan kita, sehingga kita semakin berilmu, semakin baik amal kita. Tentu tujuan dari ilmu kita adalah untuk beramal dan terus beramal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kemudahan untuk kita semuanya berbekal diri menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, datang pada Allah dengan membawa amal saleh, membawa hati yang selamat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.